Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Natasha, NIM 62011111005. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran, yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya, bentuk gambaran dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh guru. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Adapun jenis model pembelajaran, yang pertama informasi processing model, yang kedua personal model, dan yang ketiga itu social interaction model, dan yang terakhir behavior model. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan ini juga merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Ada jenis pendekatan, yaitu pendekatan teacher center, yaitu yang berpusat pada guru, dan yang kedua pendekatan student center, yaitu yang berpusat pada siswa. Adapun macam-macam pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan pendekatan saintifik. Yang ketiga ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar terjadi transfer pengetahuan secara efektif antar guru dan peserta didik. Rancangan atas proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar, serta sistem penyampaiannya sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Adapun model desain pembelajaran, yang pertama yaitu model didik and carry, termasuk model prosedural. Yang kedua model CAM, yaitu model melingkar. Yang ketiga model assure, yaitu KBM. Yang keempat model edit, yaitu pedoman untuk membangun alat dan infrastruktur. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebagai suatu rancangan yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus bersifat konseptual. Adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama metode ceramah, itu penuturan materi secara lisan. Yang kedua metode demonstrasi, itu menyajikan materi pelajaran. Yang ketiga strategi pembelajaran, metode diskusi, yaitu ruang diskusi. Dan yang keempat metode simulasi, yaitu sebuah tiruan. Yang kelima ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Untuk mengimplementasikan suatu rencana digunakan untuk merealisasikan strategi. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran. Yang keenam ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Yang ketujuh ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran suatu yang sifatnya personal. Suatu taktik pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan taktik itu sanggup ditetapkan aneka macam metode pembelajaran. Yang kedelapan ada gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil. Bisa juga disebut dengan kekhasan masing-masing guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai istilah-istilah strategi pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.